ketemu lagi dengan aku Rialen. Video kali ini aku pengen sharing tentang tanaman tilansia. Jadi di sudut belakang, teras belakang rumah aku itu tempat aku menyimpan tilansia karena menurut aku itu tempat yang paling cocok. Ada beberapa tanaman yang sudah sekitar 2 tahunan dan tumbuh bagus sekali di sini. Walaupun sekarang kondisinya agak gelap. Ini aku akan tata ulang karena di bagian sini di sebelah jenggot busa itu di sini seharusnya aku menyimpan tilansianya berderetan gitu kayak tirai. Kayunya patah, jadi aku akan ganti dan aku tata ulang lagi. Jadi stay with me ya. Ini yang pertama, di paling ujung. Ini tilansia Eric Knobloch. Kalau Eric Knobloch tuh hijau warnanya, lebih dominan hijau, hijaunya hijau segar, jadi bukan yang ke silveran. Aku simpan di tempat kayu seperti ini. Ini beli jadi semua tilansia aku juga rata-rata beli di pekaranganku. Lihat saja di IG-nya, mereka sering live sale tilansia Eric Knobloch. Ini tilansia hybrid persilangan antara tilansia brachyholus sama streptophila. Streptophila itu hasil hybridannya tuh cantik-cantik. Ini tilansia bulbosa atau bulbous airplane. Ini tilansia yang sudah lama ditemukannya, dari tahun 1800-an kayaknya aku pernah baca. Sudah pernah ada yang menelitinya, para botanis. Nah, jadi dia juga tilansia bulbosa ini banyak dihibridkan dengan tilansia lain.
lebih warnanya tuh lebih hijau, beda dengan nanti yang sudah hybrid tuh Showtime, itu dia lebih silvery, lebih hijau kalau yang ini. Nah kalau lebih hijau itu dia lebih tidak tahan sinar matahari langsung, makanya yang warnanya agak hijau aku tempatkan di sini yang tidak terlalu terkena sinar matahari langsung gitu. Karena kalau yang di ujung sana, sebelah sana itu pagi masih terkena sinar matahari langsung. Jadi tapi yang kalau yang silver taruh sana dia malah lebih senang. Jadi disesuaikan saja dengan tempatnya. Selanjutnya ini Tillandsia Showtime. Ini Tillandsia hybrid yang versi aku cantik banget ya. Ini persilangan antara bulbosa, ini tadi orang tuanya, dengan streptopila juga. Jadi bulbosa sama streptopila tuh banyak dijadikan jadi bahan untuk hybridan. Coba lihat dari dekat, cantik sekali. Apalagi kalau dilihat langsung, ini mekar-mekarnya itu bagus dan dia itu tebal. Lebih ada silvernya. Kalau dari bulbosanya kan hijau saja ya, dia ada silvernya, hasil hibridan dengan streptopila. Tuh bagus banget. Ini sudah beberapa bulan sih di tempat aku, dan menurut aku sejauh ini masih amannya, tidak terlalu sulit. Selanjutnya sebelahnya ini aku ada perionantaan, ionanta. Jadi aku simpan di sangkar-sangkar seperti ini. Ionanta juga bagus buat pemula. Aku pertama-tama mencoba untuk merawat Tillandsia itu, yang pertama aku beli ionanta memang. Jadi pertama karena murah, jadi buat percobaan kita jangan beli yang pricey dulu. Sudah tahu caranya, sudah tahu di tempat kita dia maunya situasi panas yang seperti apa, angin yang seperti apa, ditempatkan di mana, barulah coba beli yang lain. Ini ada ionanta Fuego, ada ionanta rubra, ini ada bukan yang ini druid, yang ini ada rubra gitu. Jadi kalau ionanta tuh dia memang kecil tapi bunganya itu cantik banget, apalagi dia kalau sampai sudah kelam kayak gini bergerombol, kalau berbunga banyak merah kayak gitu, terus bunganya ungu, daunnya memerah, cantik banget. Ini udah banyak aku pecah-pecah sih, waktu beli memang udah aku beli kelam tapi udah banyak aku pecah-pecah supaya rame. Nah jangan khawatir, ini walaupun ini yang banyak yang sudah tua-tuanya ini mother plant-nya, tapi dia akan selalu mengeluarkan anak-anak yang banyak lagi. Satu tanaman itu minimal 2. Sebelahnya sini ada beberapa macam Tillandsia. Ini aku suka sekali sih sama displaynya, display kayu-kayunya seperti ini, kayu-kayu fosil katanya. Tuh. Dan di sini aku tambahkan ini jadi lucu kan. Tuh, burung-burung tinggal dilem saja. Ini aku tempelkan Funkiana. Nih, unik juga ini. Ternyata yang daun kecil-kecil seperti ini tidak terlalu suka air. Rontok dia kalau suka air. Nah, ini aku berharapnya walaupun akan lama dia akan kelam sih. Ini kan beli satu single plant kayak gini kan murah, tapi kalau beli kelamnya itu kan mahal. Jadi nggak apa-apa, it's okay, kita nikmati saja prosesnya. Ini juga sudah punya anak nih, ada 2. Ya mudah-mudahan lah tuh 1. Sebelah sini juga ada 1, mana ya? Tuh, nah di belakang situ 1. Jadi udah ada 2. Jadi membayangkan kalau dia nanti banyak panjang kayak gitu kan lucu ya. Ngeklam. Funkiana, ini aku ada hibridannya di bawah sini. Nah, hibridannya ini juga almost hampir kehilangan dia kemarin. Ini hibridannya tuh sempat
busuk hilang, tapi aku cepat-cepat keringkan karena sepertinya kurang angin. Nah, ini aku ceritakan pengalaman ya. Ini Funky One, hibridan antara Fanginiana tadi ini dengan Andriana. Andriana tuh yang mekrok-mekrok cantik. Nah, Andriananya aku udah mati. Jadi satu-satunya tilansia yang aku pelihara yang bisa mati itu Andriana. Karena awal datang itu aku tempatkan di tempat yang sepertinya kurang angin. Nggak cocok. Aku tempatkan di sini. Tuh, di dinding sebelah sini juga kan ada tilansia ya. Tempatkan di sini, terus habis disiram. Nah, beberapa hari kemudian tuh ya udah rontok satu persatu si Andriananya. Nah, ini hibridannya. Ini juga hampir. Jadi begitu akan Andriananya aku hilangan ya, mati. Jadi ini aku pindahkan di sini. Alhamdulillah kalau ditempatkan di sini malah lebih bagus, sama juga dengan yang tiklif ini. Tiklif ini juga tuh, nah, sudah hampir aku tempatkan di dinding itu juga tadi. Sudah hampir saja dia mau mulai busuk, aku tempatkan di sini. Bagus lagi tuh, udah banyak juga daun-daun barunya. Tiklif. Jadi memang unsur angin itu sangat penting di dalam pertumbuhan tilansia. Jadi kalau mau nempatkannya kurang angin itu jangan ya, memang harus ditempatkan yang berangin. Apalagi kurang angin tapi teman-teman sering siram, ya udah itu wassalam. Selanjutnya di belakangnya ini aku punya Fangii, tilansia Fangii. Ini yang long form ya, yang panjang. Ini bagus nih, daunnya tebal. Nah, ini udah tumbuh daun-daun baru di sini. Daunnya sangat tebal dan kaku. Nah, nih panjang seperti ini. Nanti lama-lama yang di atas itu akan mengering, membusuk, menua nanti, tapi di bagian sininya akan terus memanjang. Ini sudah berbunga, sudah bawa gendong anak satu tuh. Jadi dia juga nanti akan kelam. Bagus banget. Tilansia Fangii. Nah, sebelahnya sini sama Fangii juga. Ini yang versi giant awalnya sebenarnya. Cuma sempat aku simpan di situ kan, kurang angin. Jadinya dia membusuk. Tuh, batang bekas daun-daunnya aku lepas-lepas, pindahin sini. Alhamdulillah di tempat yang sesuai, cukup angin, cukup sinar, dia mulai bagus lagi. Busuknya berhenti, tidak sampai ujung. Nah, ini baru mau mulai tumbuh daun-daun baru lagi itu. Jadi penempatan sangat-sangat penting buat tilansia. Lanjut sebelahnya, ini aku ada tilansia curly slim. Ini juga hybridnya Streptophylla, itu selalu bagus. Ini salah satu hybrid Streptophylla yang cantik juga dan paling banyak dicari juga. Ini dia hybrid dengan intermedia. Intermedia aku punya yang mana ya? Oh, ini intermedia dengan Streptophylla. Nah, ini udah lumayan panjang sih, ini udah lumayan besar. Memang waktu beli bukan yang cimit-cimit benar, itu bagus. Cuma curly-nya tidak terlalu tidak terlalu kuat. Dia bentuknya tuh kalau yang benar-benar curly banget itu dia biasanya harganya lebih mahal. Daunnya lumayan tebal dan dia lumayan silver, mirip dengan Streptophylla, mirip dengan emaknya Streptophylla. Tuh, cantik sekali nih. Nah, ini yang di atasnya sudah baru semua, ini tumbuh baru di sini. Mudah-mudahan happy dengan anginnya Kalimantan. Dan sebelahnya ini aku punya caput medusa ya.
Ada dua aku tuh caput medusa ya. Pertama beli yang ini, terus ngelihat yang ini karena lebih ginuk-ginuk, lebih apa ya, lebih endut-endut gitu, cantik, lucu, aku beli lagi caput medusa juga yang ini. Beda form, jadi tilansia tuh nggak tahu sering banyak formnya, beda-beda walaupun dia satu jenis. Nah ini waktu beli itu ya, yang caput medusa yang agak kurusan ini, waktu beli itu udah berbunga, bunganya merah. Ini nih merah nih bunga-bunganya kemarin ya. Nah terus lama kemudian dia mengeluarkan dua anak, ini satu, ini dua anaknya. Jadi dibiarkan saja dulu di sini dia di induknya, supaya induknya bisa berbagi nutrisi karena masih kecil. Nanti kalau sudah cukup besar baru dipisah. Nah sebelahnya ini yang versi yang ginuk-ginuk, gemes gitu. Nah ini kayaknya lebih cantik dibuat seperti ini kan, kayak ubur-ubur yang satunya. Caput medusa juga lebih ginuk-ginuk, lebih cantik sih menurut aku. Agak mirip dengan ini tadi, Showtime. Agak mirip dengan Showtime, cuma Showtime dia lebih apa ya, mekarnya itu lebih kesana kemari gitu. Caput medusa. Selanjutnya ini The Queen. Aku punya The Queen, dua-duanya The Queen. Tilansia streptopila, tapi bentuknya benar-benar beda, makanya sampai beli lagi. Ini aku pertama beli ini kecil dulu, beli ini 2 tahun lalu. Ini salah satu tilansia setelah tilansia Yonata yang aku rawat gitu, yang aku beli 2 tahun yang lalu ini. Jadi dia udah lama banget di sini, yang streptopila yang mekrok-mekrok seperti ini. Nah kalau yang ini baru beberapa bulan, karena rasa bentuknya loh kok beda dengan tilansia streptopila yang punya aku selama ini. Jadi aku beli lagi, penasaran. Secara tekstur itu sama tapi bentuknya beda. Nah kata sellernya mungkin karena berasal dari negara yang berbeda, sehingga dia beradaptasi dengan suhu udara dan angin di tempat dia lama dikembangbiakkan. Nah ini kalau dilihat benar-benar curly sekali. Jadi mungkin yang tilansia curly slim, yang curlynya benar-benar curly itu dari indukan yang streptopila yang curly seperti ini. Tuh. Nah kalau ini juga bagus. Tuh, ini banyak, ini udah lama ya. Aku beli tidak sebesar ini. Ini juga bagus tapi bentuknya mekar kayak gitu. Streptopila. Ini kalau mau coba tilansia, aman sih streptopila ini, yang Queen tilansia ini. Ini salah satu starternya aku juga saat merawat tilansia. Nah ada yang bilang kenapa ya kak punya aku, ada yang bilang ke sellernya itu jadi lurus-lurus. Nah tilansia itu dia salah satunya kalau kebanyakan air, katanya ya, tapi aku praktekkan juga dengan yang ini. Kalau kebanyakan air dia lurus, dia kalau kering, dia kalau airnya tidak terlalu berlebihan, dia tetap mempertahankan curly-nya seperti ini. Nah ini kan udah beberapa bulan. Nah aku penyiramannya 1 minggu 2 kali siram kalau musim panas. Tapi kalau musim hujan kayak sekarang yang almost setiap hari hujan, itu paling 1 minggu 1 kali. Begitu cuacanya kan cuma mendung-mendung aja, gloomy kayak gitu, paling 1 minggu 1 kali. Dan yang pasti harus cukup angin. Nah karena yang kriwil-kriwil kayak gini sangat penting angin, supaya dia cepat kering, jangan dibiarkan lembab dalam waktu yang lama. Setelah The Queen tentu aja ada The King. Ini Xerographica, tilansia Xerographica. Ini yang ini lumayan besar, tapi yang sebenarnya yang sudah lama aku rawat tuh ini. Nah ini
juga sudah hampir 2 tahun aku beli yang cimit-cimit yang kecil buat belajar dulu, tapi sudah lumayan juga ini belinya sama-sama dengan yang ini kemarin 2 tahun, sekitar 2 tahun yang lalu, yang Serographica ini. Nah ini baru karena ini lebih besar lebih senang lihatnya, lebih bulat gitu, lebih besar, jadi beli lagi. Dan ya harganya diskonan besar-besar kemarin, jadinya tergoda lagi. Terus Tillandsia Serographica ini bagus, benar-benar bagus lah Deking ini. Kalau mau mulai merawat Serographica, dua yang aman menurut aku buat pemula dan cantik, langsung cantik, memberikan definisi di mana kita menyimpannya, ya ini Serographica sama The Queen-nya, dibuat sepasang gitu sama Streptopilanya. Selanjutnya di atas sini aku punya Ionantha Curly Leaf. Curly Leaf ini Ionantha yang jenis Ionantha yang paling aku suka sih, benar-benar unik, curly gitu, dia melengkung. Juga kalau berbunga cantik, dia kayak salju, ada putih-putihnya, pinknya pink pastel kayak gitu. Ini udah habis berbunga, anaknya ada 2. Bawahnya ini apa ya, ini Fuego ya tuh. Nah ini jadi dari sekian banyak yang berbunga tuh jadi biji yang ini anaknya. Cuma aku nggak tahu cara ini, belum ini, mungkin setelah ini aku akan belajar lah cara itu membenihkan bijinya tuh. Jadi kadang-kadang nggak jadi, busuk aja gitu bunganya. Nah yang ini nih jadi, tapi belum aku apa-apakan, biarkan aja dulu lah tersebar seperti ini. Bawahnya ini Capitata Silver Rose, anaknya juga udah banyak nih di bawah nih tuh, nggak aku ganggu-ganggu biar besar dulu anak-anaknya. Tapi ini mini Capitata Silver Rose mini, ini intermedia sebelahnya. Nah cantik, curly kayak gitu. Intermedia nih affordable ya, walaupun besar kayak gini dia hitungannya murah. Nah ini anaknya udah aku pisah tuh, karena sudah cukup besar, dia sudah bisa mandiri. Jadi aku pisah, punya 2 indukannya dan anakannya. Mudahan indukannya ini masih mau beranak lagi. Ini sebelahnya lagi ada Tillandsia Elisa, hibridannya Streptopila lagi. Memang bagus sih kalau hibridannya Streptopila dengan concolor. Tuh. Dia kayak ada garis-garisnya gitu kalau Elisa. Kalau besarnya bagus, bulat gitu, membulat. Ini kita beli yang kecil-kecil saja ya, untuk dinikmati perawatannya, dinikmati pertumbuhannya dari kecil sampai besar. Nah itu esensi dari kita merawat tanaman, supaya apa, itu yang bikin happy prosesnya itu. Bawahnya ini aku yang kecil-kecilannya Ionantha, tapi juga bukan Ionantha yang kecil-kecil benar. Ini udah tumbuh anak di sini nih, anaknya ini juga dari anak nih. Ada dinding di sini ya. Nah pada akhirnya aku simpan yang tahan-tahan aja di sini, karena menurut aku yang selain Ionantha sama Houston itu nggak kuat gitu, kurang anginnya. Ini Houstonnya juga sudah banyak nih anakannya. Salah satu yang pertama juga yang aku rawat ini Houston, Tillandsia Houston, bagus, tebal dan silver. Nah sebelah sini juga sama yang figura ini, figuranya beli di pekaranganku juga ya. Langsung aja teman-teman cek di IG-nya pekaranganku kalau mau beli, mereka sering live sale. Tuh kasih Houston aja 1 kayak gitu sudah cakep. Nah ini macam-macam display buat ide kalau punya kayu di rumah. Nah sebelah sini aku pecahan-pecahan Ionantha nih aku tumbuhin di sini. Nah kalau Ionantha nggak rewel dia, kurang angin juga masih oke.
Jadi intinya dalam merawat tilansia ada 3 hal yang perlu teman-teman perhatikan. Yang pertama, angin. Unsur angin itu benar-benar sangat penting. Jadi tanamannya harus ditempatkan di tempat yang mendapatkan angin dari segala arah. Kalau bisa itu akan jadi lebih baik lagi, angin sepoi-sepoi seperti itu. Terus yang kedua, air. Dan air, jadi ini akan terbiasa seiring dengan pengalaman, seiring dengan lamanya waktu kita merawat ya. Semakin lama kita akan semakin mengerti seberapa banyak air yang dibutuhkan oleh tanaman kita sesuai dengan tempat dan suhu temperatur di kita menempatkan tanaman tersebut. Nah, kalau aku air sekitar 1 minggu itu 2 kali saja kalau di musim panas. Kalau di musim hujan seperti ini 1 minggu 1 kali saja. Terus yang ketiga terakhir itu adalah sinar matahari. Jadi penempatan di tempat yang terang itu sangat penting buat tilansia, karena salah satu unsur dia untuk bertumbuh dengan baik itu adalah sinar matahari. Salah satu untuk dia mendapatkan nutrisinya. Jadi tempat yang terang sangat bagus. Kalau di tempat aku ini, kalau musimnya musim panas itu dia akan dapatkan sinar matahari pagi gitu, dalam beberapa jam. Setelah itu teduh. Sekian dulu video kali ini, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.